sekarang sudah waktunya kita ngobrol santai dengan narasumber kita yang sudah nggak asing lagi, bahkan narasumber ini seseorang yang ketika saya bagi flyer itu banyak yang bilang, wow, Bang Rois gitu. Ya, beliau ini adalah salah satu sastrawan Indonesia yang diperhitungkan namanya, di mana karya-karya beliau selain booming di Indonesia juga sangat terkenal di luar negeri, terutamanya di Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Bahkan ada salah satu bukunya yang berjudul Sastra Siber Makna dan Tanda, dinobatkan sebagai buku yang terbaik di Malaysia. Ini sebuah kebanggaan sendiri bagi kita sebagai bangsa Indonesia, di mana kita ternyata punya seseorang yang sangat potensi sekali. Alhamdulillah juga pada kesempatan malam ini, kita diberi rezeki bisa mengundang beliau untuk datang ke acara Zoom meeting launching Genetri dengan tema yang sudah ada di flyer tentunya ya. Baik, kita panggil atau kita langsung ngobrol saja dengan Bang Rois. Pak Rois, Bang Rois ya, yang ini saya enaknya panggilnya apa nih? Kalau saya Assalamualaikum. Biasanya Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak terlalu tua bagi saya. Ya, kalau dilihat dari umurnya kayaknya tua saya, Pak. Kalau dilihat dari lahirnya tua saya. Iya, saya 88. Kalau dilihat sama dibandingkan Kang Muiz pun lebih tua Kang Muiz kayaknya ya. Jauh kayaknya. Iya, nggak masalah lah usia muda, tapi yang penting karyanya sudah matang. Kalau karya kami sangat jauh, tapi sebenarnya jauhnya itu jauh bagaimana ya Pak Rois ya? Apa masih ada ya? Apa masih boleh ya kita merasa seperti itu ya? Perspektif lah itulah. Baik. Boleh langsung dimulai, silakan. Senyamannya dan santai saja. Silakan, Bang Rois. Terima kasih Bu Singgi. Perkenalan yang bombastis sekali. Saya jadi berdebat memperkenalkan saya dengan cara itu. Karena di sini banyak sekali guru saya kan. Selamat untuk Genetri. Semangatnya sudah saya simak tadi di berbagai video. Kalau saya mencatat, intinya adalah perdamaian, kesestabilan dan persahabatan, kebaruan generasi muda dan regenerasi. Semangat perdamaian kebersamaan adalah semangat yang luar biasa. Dan semangat ini dapat diteruskan kepada kita semua agar dapat mencakup orang yang lebih banyak lagi. Selamat untuk Genetri, untuk Bu Singgi, untuk Pak Singgi, semoga untuk keluarga tadi, ternyata itu anaknya ya. Kebetulan aku sangat suka dengan lagu Anoman Obong. Ya, saya suka sekali, tapi tidak bisa menyanyikannya. Iya, tadi mungkin ada gangguan, jadi kurang lancar mungkin sampai. Tapi enak banget, sangat enak. Salam hormat buat Ibu Reisha yang sudah membacakan puisinya tadi, Hairil Anwar, itu cara membaca puisi yang proporsional, tidak berlebih, nyaman dan enak didengar. Pak Wanto, guritan. Masya Allah, kita terakhir bertemu di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kalau tidak salah ya, dengan Mas Tris, pembacaan guritannya, Masya Allah. Luar biasa. Di sini ada guru kita, ada orang tua kita, Pak Eka biasa, ada Kang Muiz tentunya dari Kepul, dan ada Kang Indra Intisa, sastrawan kita, penyair kita, dan banyak sekali yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi tadi perkenalan itu bikin saya berdebar, karena di ruangan ini pun sebetulnya kan banyak juga orang-orang besar yang ada di kancah sastra Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Dan pembahasannya juga pembahasan yang menakutkan bagi saya sebetulnya. Karena cukup rumit, tetapi saya sudah oret-oret petanya, oret-oretan tadi sore lah ya, agar tidak rumit, tentang
tadi kita mulai dari perdamaian. Sayangnya setiap berbicara tentang kedamaian, tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia yang berkumpul dengan rasa cinta, kebersamaan, nuansa perdamaian, itu senantiasa dihadapkan dengan banyak sekali gejala yang sebaliknya. Kalau dalam lagu Nasi Daria, perdamaian, perdamaian, banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. kita sering sekali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Atau kita juga berpikir bahwa sesuatu sedang tidak baik-baik saja dalam nuansa ide kita tentang perdamaian. Nah, saat saya diminta untuk berbicara tentang hal itu oleh Bu Iis, saya memahami betul dan saya pun sebagai pribadi sangat menyukai idenya karena saya juga ada pada posisi yang sama. Tetapi sebelum kita berbicara bagaimana sebetulnya kesusastraan kita yang damai, sejahtera, sentosa itu, sepertinya kita perlu juga memahami bahwa banyak sekali pertengkaran di dalam dunia sastra itu sesungguhnya juga bukan sesuatu yang betul-betul menakutkan. Nah, memahami posisi ini kiranya terlebih dahulu harus kita urai sebelum nanti kita masuk kepada geometri bagaimana posisi. Saya mohon izin untuk guru-guru saya menyampaikan pandangan saya. Ini betul-betul menggarami lautan ini ya. Tapi karena ditugaskan ya saya tidak mau harus menyampaikannya. Oke. Saya mulai dari tidak usah jauh-jauh ke Lekra dan Manikebu. Pertarungan antara Tiga Menguak Takdir dengan Sultan Takdir Ali Sabana. Kita mulai dari posisi sastra koran dan sastra cyber. Ketika ada dunia internet, sastra koran, sastrawan yang sudah punya label tinggi di dunia sastra koran, di mana kita mengetahui bahwa di majalah sastra Horizon, Tempo, dan sebagainya, orang-orang yang dimuat karyanya di majalah itu, di koran-koran ternama itu secara langsung, seakan-akan mendapatkan legitimasi sebagai penyair, legitimasi sebagai sastrawan, dan siapapun yang tidak pernah dimuat di majalah ternama itu, di koran-koran besar itu, mohon maaf, Anda tidak legitim sebagai penyair dan sebagai sastrawan. Orang kalau ingin menjadi sastrawan yang diakui sebagai sastrawan, seolah-olah harus melalui koridor itu. Ini sudah berjalan puluhan tahun, sejak Indonesia merdeka. Koran-koran, majalah-majalah lah yang berkuasa untuk menentukan, seakan-akan, saya tidak mengatakan faktanya begitu, seakan-akan menentukan kelahiran dan keguguran dari seorang sastrawan. Lantas waktu bergerak, internet live. Di situ ada demokratisasi pemuatan karya sastra, tiba-tiba saja siapapun bisa mempublikasikan karya sastranya dimanapun. Tiba-tiba saja orang-orang berkumpul membentuk grup Facebook misalkan, membentuk gerakan penulisan di Twitter misalkan, secara masif. Walau tidak semuanya terorganisir, tetapi secara masif, secara sporadis, pergerakan itu mengguncang kemapanan sastra koran. Maka muncullah pertentangan yang menyatakan bahwa sastra di internet adalah sampah dan internet adalah sampah. Kalau tidak salah yang mengatakan itu Kakanda Abang Ahmadun, ini hanya mengatakannya. Jangan marah. Kalau tidak salah yang mengatakan adalah Ahmadun Yosi Herpanda yang kemudian kita tahu dia kemudian membuat media online bernama Litera ID kalau tidak salah. Keterkejutan publik sastra yang sudah kadung nyaman dengan legitimasi sastra koran, sastra majalah, terhadap lahirnya internet yang melahirkan konon penyair-penyair yang tidak jelas dari mana rahim lahirnya. Cerpenis-cerpenis yang tidak jelas siapa yang membaptisnya, lahir novelis-novelis yang tak
jelas koridor haluannya itu mengguncang kemapanan sastra Quran. Kemudian semakin terguncang ketika lahir yayasan yang dibentuk oleh Bunda Medilu gitu, Cukno Nunuk Suraja, Nanang Suradi dan sebagainya, Nanang Suryadi dan sebagainya, yang bernama Yayasan Multimedia Sastra yang menerbitkan buku puisi Gratitude di tahun 2001. Pada masa yang sama, di tahun 2001 juga di Malaysia lahir Persatuan Aktivis Sastra Malaysia yang diinisiasi oleh Profesor Dr. Irwan Habib. Demokratisasi ini sempat mengguncang, sempat lahir pertengkaran, sempat lahir kegaduhan. Satu sama lain saling mempertanyakan, satu sama lain saling mempertahankan posisi. Apakah ini adalah yang disebut kegaduhan? Gaduh? Iya. Tapi apakah kegaduhan ini layak membuat kita merasa risih? Layak membuat kita bertanya-tanya, kenapa? Mengapa harus gaduh? Apakah setiap pertengkaran tidak boleh ada? Karena senyata-nyatanya saat kita hendak mendamaikan sesuatu dapat disebut damai ketika kita mengerti adanya pertengkaran atau peperangan. Sesuatu disebutkan dapat diidentifikasikan sebagai kebahagiaan ketika kita dapat mengidentifikasikan penderitaan. Tanpa penderitaan, kebahagiaan tak dapat diidentifikasikan. Maka jangan-jangan tanpa pertengkaran kita juga tidak punya cita-cita tentang perdamaian. Damaian itu juga kita tidak ada. Itu pembuka. Saya hendak bicara apa dari sana? Sastra bagaimanapun adalah seni ya. Karya sastra adalah seni. Seni bahasa. Kita buat sesimpel itu pengertiannya supaya nggak terlalu ribet. Kemudian yang namanya seni bahasa, itu berarti akan berbicara soal ilmu bahasa. Ketika sudah berbicara ilmu bahasa, pasti akan bertemu dengan pertentangan ilmu. Nah, ini yang kita lihat di keadaan yang sekarang. Di Facebook misalkan, gosip antar komunitas misalkan, gosip antar penulis misalkan, dan saling membuat serangan terbuka di media sosial, itu adalah fakta menarik untuk kita simak. Sebetulnya ada apa? Sebetulnya sedang apa? Memperjuangkan atau mempertaruhkan apa? Lantas outputnya apa? Nah, sebagian ada pada koridor mempertahankan ilmu dalam dunia keilmuan, apapun. Mau sastra, mau agama. Dalam Islam kan yang namanya pertentangan khilafiyah itu seperti bumbunya dalam keilmuan Islam. Sastra pun sebetulnya demikian. Bumbunya adalah keilmuannya. Maksudnya perdebatan itu adalah bumbu keilmuannya. Dan ilmu adalah topangan utama bagi karya sastra. Nah, ini yang kemudian bertentangan dengan komunitas. Kenapa bertentangan dengan komunitas? Sebentar, saya paparkan ilmunya dulu. Dalam sastra, mau tidak mau kita harus berbicara tentang keilmuan kesusastraan. Itu kenapa ilmu sastra ada di kampus. Yang sekarang rasanya Fakultas Budaya, yang sastra dibuat di Fakultas Budaya. Itu ada S1, S2, S3. Artinya, perdebatan keilmuan adalah sesuatu yang normal. Ini harus kita catat. Bahwa bagaimana kemudian orang itu memperdebatkan ilmunya di kalangan publik, itu juga lain. Itu menjadi hal yang lain lagi. Tetapi yang patut kita catat adalah itu normal. Itu sunatullah. Saya sering lihat postingan Simi misalkan, Simi El Pousa, itu selalu mewacanakan ilmu. Bang Indra Intisa, kadang-kadang kalau kumat, kadang-kadang kan dia bikin sentilan-sentilun yang, ya mungkin bagi sebagian orang Bang Indra Intisa ngapain? Tetapi
saya sebagai pribadi memahami maksudnya, karena itu bermula dari kegelisahan keilmuan, kegelisahan atas dinamika kesusastraan, termasuk politik kesusastraannya. Tapi kita belum masuk ke politik kesusastraan terlebih dahulu. Kita pahami dulu ilmunya di sini. Ya, perdebatan dalam ilmu sastra atau ilmu apapun sesuatu yang normal. Bahwa kemudian kita terganggu dengan gaya bahasa penyampaian ilmunya yang mohon maaf kadang-kadang menggunakan kata bodoh, goblok, dan semacamnya, yang pada perspektif tertentu dianggap sebagai bullying, tapi tapi dalam koridor keilmuan itu diyakini sebagai sesuatu yang lazim. Nah, ini perbedaan yang harus dipahami. Ketika kita masuk dalam wilayah sosial yang kadung memberikan koridor bahwa kata-kata itu tak layak diucapkan, sementara dalam keilmuan ternyata dia layak diucapkan, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Menghitung layak tak layak sebagai konsumsi publik. Kalau dalam ruang tertutup, orang yang terbatas, mungkin itu dapat disampaikan secara vulgar karena kita sedang berbicara ini. Tetapi ketika dia berada di ruang publik, tidak begitu saja segala sesuatu disampaikan apa adanya. Kita harus berkata jujur, tapi jangan terlalu jujur. Katakan kita harus menyatakan kebenaran, tapi kebenaran itu juga harus dinyatakan pada waktu dan tempat yang juga mengandung kebenaran. Karena agar kebenaran itu bisa sampai dengan cara yang benar. Nah, kalau saya mengatakan begini, perspektifnya banyak tuh, nanti bisa berantem 100 tahun. Tapi saya menyampaikan demikian. Lantas apa hubungannya dengan komunitas? Komunitas itu kan kelompok manusia yang berkumpul atas satu kegemaran yang sama. Rasanya definisi yang kita pahami umumnya. Karena dipahami sebagai kegemaran, komunitas itu arah tujuannya tergantung pada kesepakatan anggota yang menggemari sesuatu. Komunitas sepeda, komunitas pecinta guritan, komunitas sastra, komunitas motor, komunitas Citayam Fashion Week, komunitas selalu berbicara tentang kegemaran. Dan arah tujuannya suatu komunitas sesungguhnya juga tergantung pada kesepakatan orang di dalam. Karena komunitas dalam pengertian non formal, dia tak terikat pada aturan-aturan. Maka di sini ada pertarungan pikiran, misal di dalam satu komunitas ada yang berbicara soal bagaimana mendalami keilmuan sastra. Satu komunitas saja yang berbicara lintas komunitas. Ada satu orang yang mengatakan, komunitas kita harus ngerti sastra itu apa. Buat apa nulis sastra nggak ngerti apa itu sastra? Untuk apa menulis puisi jika tak mengerti apa itu puisi? Untuk apa terus memproduksi puisi-puisi yang sampah, yang tidak konstruktif terhadap apa yang disebut puisi? Ada yang begitu. Lalu seorang lagi mengatakan, no. Komunitas sastra kita itu hanya untuk orang-orang yang menggemari puisi, bergembira melalui puisi, berobat melalui puisi, menjadi manusia melalui puisi. Terlepas dia disebut puisi atau bukan, pokoknya yang penting ketika dia menulis sesuatu yang dianggap sebagai puisi, dia bahagia dan menjadi manusia. Oke, itu satu komunitas. Pertentangan pikiran itu adalah sesuatu yang kenormalan itu juga ada dalam hasanah yang lebih luas antar komunitas. Kita lihat bagaimana, saya tidak mengerti ini disebut pergerakan apa atau skandal. Ini silakan dipilih sendiri diksi yang menurut teman-teman tepat. Antara skandal atau pergerakan itu tentang puisi esai. Masya Allah, puisi esai itu menimbulkan gelombang pertarungan dalam kesusastraan Indonesia. Pro kontranya tidak main. Di 34 provinsi di seluruh Indonesia, setidak-tidaknya 8 orang per provinsi dibayar 5 juta rupiah untuk menulis sesuatu yang disebut puisi esai.
Kemudian ada pergerakan penolakan dari sastrawan-sastrawan atas tindakan. Pro kontranya sampai detik ini tak selesai. Apakah lahirnya puisi esai adalah suatu ikhtiar yang haram jadah? Apa yang sesungguhnya sedang dibicarakan, dipertentangkan oleh sastrawan terhadap puisi esai? Nah, kita tinggal lihat di mana substansi pertengkarannya. Kadangkala orang terpolarisasi. Mentang-mentang misalkan pengikutnya Kang Muiz yang banyak ini kan, mentang-mentang Kang Muiz itu terbiasa menggunakan kata goblok, tolol dengan ilmunya, pengikutnya semua menggunakan kata goblok dan tolol dengan ketiadaan ilmu. Akhirnya terjadi kebisingan yang luar biasa dalam kesusastraan kita, karena ternyata di antara yang mengatakan sesuatu pengetahuannya dengan yang menyatakan sesuatu dengan ketiadaan pengetahuannya, lebih banyak orang yang menyatakan sesuatu dengan ketiadaan pengetahuan itu. Maka menimbulkan kebisingan yang luar. Nah, kita harus memberikan semacam penyulingan bagi diri kita untuk melihat mana yang sesungguhnya berbicara secara sungguh-sungguh dengan ilmunya, mana yang sekadar ikut-ikutan karena Muiznya begitu, karena dia guru saya, maka saya harus begitu, terserah saya ngerti apa. Ini pun saya selalu kritik. Misalkan ada orang menggunakan perspektif Gus Durian tapi tidak mengenal Gus Dur. Ada orang ma'iyahan tapi tidak mengenal Cak Nun, tapi berbicaranya seolah-olah dia seperti Gus Dur pada umumnya dan seolah-olah seperti Cak Nun pada umumnya. Nah, ini kan dalam lifestyle untuk menunjukkan dia ada di mana dan bersama siapa. Pemahaman-pemahaman ini bagi saya penting agar kita pun kemudian cukup mampu menerima gejala di luar diri kita dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang. Gejolak di luar diri kita, gejolak di luar komunitas kita, semuanya tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap apa yang bergerak di dalam diri kita dan apa yang bergerak di dalam komunitas kita. Maka perdamaian yang hendak ditata melalui geniti dengan konsep persahabatan, pertumbuhan, regenerasi, dan sebagainya itu tidak terganggu oleh pertanyaan, ya Tuhan, kenapa mereka bertengkar? Bukan begitu. Tetapi ada orang bertengkar, tak apa. Dua orang itu sedang bertengkar, dan mereka tahu kenapa mereka harus bertengkar. Tapi kan kita juga tahu kenapa kita tak perlu bertengkar. Pengetahuan atas pertengkaran penting untuk tidak terjerembab dalam pertengkaran. Pengetahuan tentang mengapa ini dipertentangkan penting agar kita tidak terjerembab dalam pertentangan, menjadi massa saja, jadi pengikut saja yang tidak mengerti mengapa kita ikut-ikutan. Nah, komunitas bagaimanapun itu dihuni oleh manusia. Dan karya seni tidak pernah benar-benar merdeka. Setidak-tidaknya dia tidak merdeka dari kemungkinan bias dan pengaruh ideologi masing-masing pribadi. Disinilah kemudian kita melihat gaya tutur yang macam. Orang Jawa tentu berbeda ketika bertuturnya dengan cara bertuturnya dengan orang Sumatera. Orang Banten meski Banten itu campuran. Banten itu satu sisi dia Sunda, satu sisi yang lain dia Jawa. Meski kami turunan dari Demak dan Cirebon, ternyata kami pun mempunyai cara komunikasi yang berbeda. Buritan Kang Mas Wantutir tadi saya mengerti, tetapi tidak bisa karena kami beda dialek, tapi bahasanya sama, Jawa. Nah, perbedaan-perbedaan di dalam komunitas atau antar komunitas adalah sesuatu yang lazim, sebagaimana berbedanya juga pikiran tentang apa itu puisi, apa itu sastra, apa itu berkarya, untuk apa orang berkarya, apa itu peradaban, semuanya ada pada wilayah yang sangat terbuka tergantung pada pengetahuan yang masih. Saya ingat betul ketika dulu di pesantren, kiai saya mengatakan bahwa ketika ada yang bertanya tentang Al-Quran itu makhluk atau bukan, kau tidak perlu jawab untuk kalangan umum.
Pembahasan itu hanya untuk kalangan kita di sini di pesantren. Orang umum cukup fikih saja dijelaskan, tauhid saja secara umum dijelaskan. Tapi hal ihwal yang kira-kira orang umum akan terkejut dan basic pengetahuannya tidak siap, ya jangan diguncang dengan itu. Begitupun dengan sastra. Saya mengerti dunia sastra itu butuh ilmu, butuh teknik menulis puisi yang benar agar menulis puisi yang berkualitas. Saya mengerti. Tetapi tidak semua orang ingin melakukan dengan sesempurna itu, karena nyata-nyatanya banyak juga orang menulis karya itu hanya untuk menyembuhkan batinnya yang terluka. Kalau sudah terluka dia berobat melalui cara menulis, tiba-tiba sudah nulis dimaki-maki juga, ya makin sakit hati dan makin menderita. Kita tidak punya hak untuk mengatur mengapa orang menulis, mengapa orang harus begini, mengapa orang harus begitu. Kita nggak punya hak mengatur. Kalau kamu suka ini, kamu harusnya niatnya ini. Tidak. Kita tidak punya hak untuk mengatur-ngatur hal itu. Nah, inilah kenapa saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu tidak harus selalu ditekan-tekankan sepenuhnya pada waktu yang tak terurai oleh kita tepat. Kalau kata Imam Nawawi, aku benar, tapi mungkin mengandung kesalahan. Ada unsur kesalahan. Kau salah, tetapi mungkin ada unsur kebenaran dalam dirimu. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan ini harus selalu dibuka agar kita pun tidak kemudian memaksa orang lain berpikir sebagaimana pikiran kita. Tetapi kita mesti mengatakan bahwa kita benar, itu benar, karena kita juga tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak kita yakini kebenarannya. Tetapi kebenaran yang kita miliki jangan paksakan orang lain. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perdamaian itu sebagaimana lagu Nasedaria, berdamai banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Saya tidak yakin, karena yang perang itu hanya segelintir. Hanya kekuasaan politik, tapi manusia, miliaran manusia di bumi ini semua mencintai kedamaian dan ada. Tergantung fokus kita kemana. Kalau kita selalu melihat pertengkaran itu, kita akan terguncang. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang positif dari pertengkaran itu, kita akan gembira nonton. Saya tuh suka banget loh menonton orang bertengkar. Karena kadang-kadang orang bertengkar itu mengeluarkan sepenuh daya ilmu pengetahuannya untuk bertengkar, ya, mengeluarkan segenap senjatanya, dan saya suka sekali melihat senjata orang-orang yang dikeluarkan dengan cuma-cuma. Oke. Manusia bagaimanapun memiliki latar belakang tentang kebenaran dan juga memiliki latar belakang tentang kegemarannya terhadap sastra. Bagian ini kita harus akomodir kalau kita ingin menciptakan geometri yang bersahabat. Masing-masing saling menghormati satu sama lain tanpa perlu mengubah karakter masing-masing. Biar kita menjadi manusia-manusia berkarakter tanpa perlu mempertanyakan karakter orang lain. Karena orang cerdas itu tidak perlu menunjukkan kebodohan. Orang tampan seperti saya tidak perlu membandingkan wajah saya dengan ketampanan orang lain. Pokoknya saya tampan. Titik. Ketika dibandingkan, repot saya. Pokoknya saya tampan. Titik. Ya. Kemudian, tujuan menulis sesuatu yang diyakini sebagai karya sastra itu kan beda. Kita nggak bisa memaksa orang memiliki tujuan yang sama. Tidak. Kita tidak bisa masuk ke. Setiap orang merdeka. Setiap orang berhak memilih tujuan yang benar. Kemudian alam pergaulan sastra yang mengguncang kita pahami deh. Pertentangan di dunia sastra sejak dulu dan kini yang ramai-ramai di Facebook. Kata-kata yang begitu saja berselancaran karena memang media sosial memungkinkan siapapun untuk melakukan itu. Yang kadang-kadang orang pandai bicara di Facebook, tetapi ketika tatap muka seperti orang gagap, macam-macam. Kita pahami saja semestanya, lalu kita kerucutkan pada apa yang kita inginkan dalam rumah kita, yang sekarang kita sebut sebagai geometri. Karena kita tidak bisa memaksa siapapun juga sebagaimana kita inginkan. Damai dong, damai dong. Ya nggak apa-apa, orang mau perang, perang aja. Silakan. Mau bertengkar, bertengkar saja. Mau merasa benar saja. Nah, kami juga punya apa yang
Kami hanya akan mengurusi apa yang kami inginkan saja lah. Di situ. Kita tidak bisa memaksa siapa. Tapi kita bisa mengelola rumah kita sendiri. Menentukan warnanya. Dan bergerak atas apa yang kita yakini. Tanpa perlu mempertanyakan keyakinan siapa. Ya bertengkar saja suka-suka mereka. Yang pertengkaran itu kadangkala juga didesak oleh keinginan dikenal atau terkenal. Ya, ini boleh disebut sebagai kegelisahan eksistensial masing-masing sastrawan, pengkarya, baik pemula ataupun senior, karena kegelisahan eksistensial tidak selalu berbicara pemula. Kadang-kadang senior juga masih terjebak dalam kegelisahan eksistensial, dan itu normal. Tinggal masing-masing pribadi bisa menghadapi guncangan kegelisahan eksistensial secara proporsional atau malah membabi buta. Ada anak-anak muda malah ketakutan, takut terselip dan namanya pamornya turun, atau mengangkat anak-anak muda dan sadar bahwa regenerasi adalah sunatullah yang tidak dapat dibantah atau dihentikan oleh siapapun. Dan ingat, generasi yang baik adalah generasi yang dapat menciptakan generasi baru yang lebih baik dari itu. Kesadaran-kesadaran itu harus terus dibangun oleh siapapun. Dan bagaimana pertentangan antar komunitas? Nah, pertentangan antar sastrawan tadi soal ilmu, soal kegelisahan eksistensial, itu juga menjadi landasan mengapa dalam komunitas juga ada pertentangan-pertentangan keilmuan yang substansial, ada juga yang banal lah ya, soal eksistensi. Ingin mempertunjukkan siapa komunitas paling hebat, paling adidaya, paling berpengaruh dalam kesusastraan Indonesia. Kita jangan terjebak di wilayah sebanal itu. Karena takkan ada cinta dari gairah sebanal itu. Takkan ada kesetiaan dari sesuatu yang tak substansial. Ini sudah agak panjang ya, dikit-dikit lagi. Dari sini, saya ingin mengatakan begini. Sesungguhnya setiap orang boleh mengatakan apapun, boleh bertengkar dengan siapapun, dan boleh tidak menyukai siapapun. Tapi setiap orang tidak berhak mengajak siapapun untuk ikut bertengkar dengan. Tidak berhak meminta siapapun berpihak atas mereka. Nah, kita harus bersikap bahwa kita adalah pribadi-pribadi merdeka yang walaupun dikepung oleh 1000 orang yang bertengkar, kita kasih makan cendol sambil SMS-an atau WhatsApp. Kita yang menentukan sikap, bukan orang. Begitupun pergerakan Genitri dengan tadi yang sudah disampaikan visi misinya, saya yakin bisa bergerak dengan baik selama kita mampu memahami pertengkaran itu secara proporsional, menerima bahwa konsekuensi peraduan itu normal, ada pertentangan, dan normal juga banyak orang yang terjebak pada kegelisahan eksistensial yang saya juga melihat beberapa kritikus mengatakan kesusastraan Indonesia hanya bisa selamat hanya dengan kalian membaca buku-buku. Itu kepercayaan diri yang luar biasa dan itu hak dia. Saya tidak merasa perlu mengatakan kamu salah, kamu apa enggak, silakan saja. Setiap orang akan dihadapkan pada apa yang dia kerjakan di hari ini atau di masa depan. Setiap orang bercita-cita pada kebaikan, kebersamaan, dan kedamaian. Tapi setiap orang juga punya cara menjalani hidupnya. Setiap komunitas punya warna sendiri. Ada yang keilmuan khusus, ada berbicara soal bagaimana kita berkumpul bersama saja, bergembira melalui sastra. Ada juga yang kalau kita masuk komunitas sastra isinya orang yang mengeruk dahi semua karena mereka selalu memikirkan bagaimana ilmu, kritik sastra dan sebagainya, teknik-teknik dan sebagainya. Semuanya layak mendapat tempat dan semuanya layak dicatat kalau meminjam apa yang dinyatakan oleh Hairil dan kita. Kalau ingin menciptakan konstruksi kedamaian, mari kita mulai dari diri kita dan pemahaman kita tentang pertengkaran dan peperangan. Kalau pikiran kita hanya berpikir tentang mengapa orang bertengkar, kita tidak sempat menciptakan perdamaian. Kita fokus pada apa yang kita inginkan, kita fokus mengkonstruksi pergerakan yang kita harapkan, merangkul siapapun, memberikan rasa cinta, kebersamaan, dan regenerasi terus lahir dari rahim yang penuh kasih dan sayang. Demikian dari saya, agak panjang, mohon maaf untuk guru-guru saya. Saya kalau ngoceh begini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah, ilmu yang sangat daging sekali ya, ilmu yang benar-benar membuka saya pribadi langsung yang wow, melek gitu ya. Baik Pak Rais, saya terkesan sekali dengan pembahasan tentang pertengkaran, tentang ya benar sih memang yang bertengkar biar bertengkar gitu ya. Dan kita melihat sambil makan cendol tadi katanya. Cuman sempat kalau saya sebenarnya ada sih orang-orang yang bertengkar itu tanpa emosi. Nah, boleh kan ya? Boleh kalau bertengkar tapi jangan emosi. Nah, ini gimana ini Pak Rois nih? Saya kan kalau di komunitas saya di Gaksa, kalau nggak bertengkar, saya bikin bertengkar. Tapi kita nggak emosi. Nah, nah itu kan tidak emosi gitu loh. Jadi itu yang apa ya, yang mungkin memang circle atau pengaruh-pengaruh positif itu yang harus terus kita tularkan nih. Jadi bertengkar tapi yang tidak emosi, kemudian memahami sebuah perbedaan itu memang harus ada dan tidak perlu memaksa untuk menjadi sama gitu. Tapi bagaimana dari sebuah perbedaan itu bisa bisa saling melengkapi dan perasaan bahwa kita bukan manusia yang sempurna itu sebenarnya mudah-mudahan untuk anak-anak atau teman-teman di Genitri itu paham ya bahwa kita tidak ada yang sempurna, maka dari itu kita harus saling menyempurnakan. Baik, saya buka 3 sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan, boleh dibuka mute-nya. Nggak apa-apa ya, Pak Rois ya, kita bincang-bincang santai. Silakan. Kalau bisa dijawab, saya jawab. Kalau enggak, saya angkat tangan gitu aja, kan simple. Selamat datang, Kak Indra dari Belanda. Nah, kapan-kapan kita panggil ini ya, Bapak Profesor Filsuf dari sana. Ada yang bertanya, ini siapa? Bu Hendrika dari Malang. Silahkan Bu. Atau Bu Kristi. Bu Kristi ini pasukan hore. Di Genitri itu ada 3 Pak Rois, Bu Kristi, Pak Putu, sama Pak Budi itu penyejuk ya. Jadi kalau udah mulai yang panas-panas tuh nggak tahu mereka tiba-tiba meleleh aja gitu. Nggak di Genitri aja sih sebenarnya, di komunitas yang lain pun 3 orang ini selalu seperti itu. Membawa memang kadang di komunitas gitu. Dulu aku kan belajar sama Abah Dimas Arika Miharja. Jadi kami yang muda-muda tuh kerjanya berantem. Abah Dimas, Abah Cunong itu kerjanya udah damai. Besok berantem lagi, damai lagi, besok berantem. Gitu aja sebenarnya. Iya, betul. Pak Cunong tuh luar biasa itu. Kalau lagi ada yang rame-rame dia ketawa gitu. Tulisannya aja udah ini ya, udah kita kelihatan banget senyumnya beliau gitu loh. Dari tulisannya aja kita udah tahu, aduh, seperti melihat beliau yang tersenyum gitu. Biasa. Siapa yang ingin Bu Kristi, silahkan. Silahkan Bu Kristi. Bu Kristi. Nah, kan Pak, macet. Bu Kristi. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum, Bu Iis. Iya, silakan Bu Kristi. Halo, Assalamualaikum Bu Iis. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Mau bertanya Ya, apa? Oh iya. Assalamualaikum Pak Rois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpesona sekali sama Pak Rois, ulasannya bagus sekali. Ya. Nah, mulai Pak. Pak. Ya. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali kan agak-agak bucin gitu loh. Masya Allah. Jangan bercanda Pak Rois, nanti dikira serius. Oh nggak apa-apa, saya juga bercanda, cuma kadang saya bercanda nggak kelihatan. Ini, misalkan nih ya, Pak Rois diajak misalkan pada sebuah komunitas gitu, di situ sedang seru-serunya bahas tentang ilmu puisi. Gitu. Ini yang saya bicarakan tentang dalam hal puisi ya ini ya.
misalkan Pak Rois berada dalam suatu komunitas, kemudian dalam komunitas itu sedang membahas tentang ilmu membuat puisi. Itu mereka lagi debat tuh. Nah, apa yang Pak Rois lakukan supaya dalam satu komunitas itu bisa adem lagi atau bisa tenang kembali, suasananya bisa enak kembali, itu apa yang Pak Rois lakukan? Oke, moderator satu-satu atau nunggu tiga? Ya Pak, langsung saja. Langsung. Kalau saya dari awal komunitasnya dibuat kesepahaman seperti itu. Batas-batas kita akan bertengkar sampai batas-batas kita boleh mengatakan ini dan tidak boleh mengatakan ini. Misalkan di saya itu diperbolehkan, di komunitas saya diperbolehkan orang bertengkar soal ilmu, tapi tidak boleh menyerang masing-masing pribadi. Dan tidak boleh dengan perasaan saya benar sepenuhnya. Karena harus ada sepasi bahwa kita mengandung kesalahan yang bisa dipertanyakan oleh siapapun, dan kita boleh mempertanyakan siapapun karena kita bisa melahirkan pertanyaan juga. Ini rambut saya kalau udah keringetan. Sorry, saya agak berpikir kalau soal itu pertama. Artinya dari awal kita sepakati dulu batas-batasannya, karena namanya komunitas, orangnya banyak, tanpa batasan nanti setiap orang berpikir dengan pikirannya sendiri. Kalau kita sudah membuat kesepakatan, setiap orang mau pikirannya bebas kayak apa silakan, tapi kita punya satu koridor yang kita sepakati. Itu dulu. Tetapi ketika sudah benar-benar terjadi pertengkaran satu sama lain, benar bertengkar ya, benar bertengkar, benar tidak suka, benar marah, itu harus ditemui satu-satu dan bicara satu-satu, karena kadang menasehati kedua-duanya pada momen yang sama itu akan jadi masalah, karena tetap akan merasa dibela dan disalahkan. Satu-satu ditemui. Kenapa kamu marah sama itu? Ya kemarin dia ngedebat aku padahal dia bodoh. Nah, kita mulai ajak diskusi secara persuasif. Kita buat dia mengerti soal batas-batas dalam komunitas. Karena kadangkala dalam sebuah komunitas ada saja orang yang ingin superior. Ada saja orang yang ingin menjadi yang paling baik. Dan pemimpinnya harus betul-betul adem. Pemimpinnya ialah teman-teman di atas kayak Pak Eka, Bu Iis, Pak Singgi segala macam, harus adem betul. Aku pernah di komunitasku tuh orang berantem di depanku, aku udah berantem kan, apa yang aku lakukan? Video call, aku lagi aku biarkan mereka bertengkar sampai pada waktunya mereka bilang, Bang, kami bertengkar, Bang, diam saja. Loh, bagaimana aku menghentikan kegemaran kalian? Kalau kaliannya gemar ya lakukan saja. Kalau itu menurut kalian benar, kan orang masing-masing tuh. Ada yang didiamkan akhirnya mikir, ini harus dibicarakan. Kalau saya di sini di komunitas saya memang terkenal sangat-sangat cuek. Orang mau bertengkar kayak apa saja, nanti tanggung masing-masing ya saya bilang. Jangan minta saya yang menanggung akibat dari pertengkaran kalian. Jadi tergantung kesepakatan, maka komunitas perlu yang namanya ya sebut saja ada atau apapun lah yang secara tertulis atau tak tertulis disepakati dalam komunitas, agar setiap komunitas punya pegang mana yang boleh, mana yang tidak. Tadi visi misinya bagus banget. Setiap orang harus pulang ke visi misi itu agar mengerti kita. Kalau visi misinya tentang persahabatan, regenerasi, asah, asih, asuh, isinya orang bertengkar, asuh-asuhan, ya Anda salah rumah. Anda boleh keluar dari rumah ini. Dan kita berhak mengatakan itu. Saya di sini di komunitas saya sering mengatakan Anda salah rumah. Kalau Anda ingin menjadi sastrawan terkenal, hebat dan populer, tapi Anda tepat rumahnya kalau ingin belajar menjadi manusia di sini. Nah gitu. Kita punya kesepakatan yang kita buat. Jadi ya betul. Bertengkarnya pakai rambu-rambu kata Pak Hendrika. Betul. Jadi pertengkaran itu butuh rambu-rambu. Jangan sampai pertengkaran dalam komunitas tanpa rambu-rambu, namanya itu rimba. Nah, gitu. Paling gitu, Bu. Kita harus mulai dari awalnya yang kuat agar kedepannya orang nggak main-main.
nggak macam-macam dan sesuka-sukanya. Kita yang buat. Lu nggak boleh sini, nggak boleh. Merdeka itu kan bukan sebebas-bebasnya. Ada 2 orang menggunakan helm. 1 orang menggunakan helm karena takut ketilang polisi, ada 1 orang lagi menggunakan helm karena kesadaran bahwa demi keselamatan kita harus menggunakan helm. Yang takut karena ditilang polisi itu namanya terjajah. Tapi orang yang sadar menggunakan helm untuk keselamatan namanya merdeka. Jadi kemerdekaan itu bukan semau-mau gue, tapi kesadaran tentang tatanan hidup yang harus diikuti. Bersama-sama 7 miliar anak manusia turunan Adam. Dan gitu, Tes. Bu Iis. Baik, bagaimana Bu Kristi? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi ini apa namanya among tamu yang ngasih kopi kalau ada yang bertengkar atau lagi berdebat. Oh iya, sampai jumpa Bu Risa, pamit katanya, masih kurang sehat. Iya. Terima kasih Mbak Terima kasih Risa. sudah baca puisi. Luar biasa itu Pak Rois. Luar biasa, luar biasa. Bu Kristi. Bu Indah. Bu Iis. Iya. Alhamdulillah itu penjelasan Pak Rois luar biasa, memberi pencerahan pada saya. Ya, kan karena selama ini Pak Rois, saya mengikuti grup itu ya seringlah terjadi semacam itu, sering perdebatan macam-macam, saling apa ya, saling mempertentangkan kepandaiannya masing-masing, apa keilmuannya masing-masing. Aku sampai berpikir gini, ini dunia penyair kayak gini ya awal mulanya gitu. Ini dunia apaan sih saya? Padahal saya itu ingin jadi penyair supaya apa ya? Saya bahagia gitu loh. Saya bahagia jadi penyair. Saya nggak mau ada macam-macam itulah, nggak mau lah. Kalau perlu ilmu puisi itu nggak usah ada lah kalau kita bertengkar aja kayak gini. Saya gitu. Mending nggak usah lah itu ilmu-ilmu. Kalau bertengkar nggak usah ilmu yang mana gitu ya? Ya kan, betul kan? Kita harusnya bersatu. Kita tuh harusnya diskusi baik-baik gitu loh. Nggak usah saling, aduh apa-apaan sih, nggak usah saling menjatuhkan gitu. Maksudnya kan enak gitu. Tapi ya kembali lagi seperti yang Pak Rois sampaikan bahwa setiap manusia itu masing-masing ya memang. Kita harus sadari dan kita harus paham itu. Terima kasih Pak Rois penjelasannya. Terima kasih Bu Iis kesempatannya. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Bu Iis. Nggak tengkar, nggak seru itu. Loh, kemana ini Bu Iis ini? Halo Bu Iis. Halo. Halo, maaf. Iya Bu. Mohon maaf. Iya lihat Bu Kristi menggebu-gebu, jadi kan saya langsung terputus. Baik. Ya, memang pertengkaran itu selalu ini ya, sebenarnya ada motif-motif ya, tapi tadi Pak Rois sudah bilang, ya udah yang bertengkar biar bertengkar. Alhamdulillah malam ini kita sudah dapat ilmunya Bu Kristi, jadi ya siap-siap saja kita nanti stok kopi yang banyak ya, nanti kalau ada yang bertengkar atau apa kita kirimin kopi gitu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya luar biasa sekali. Dan di mana-mana selalu membawa keceriaan. Alhamdulillah punya teman yang seperti ini. Baik, untuk yang tunjuk tangan kedua adalah Bang Mois. Bang Mois, silahkan. Pak Moisnya kemana ya? Sepertinya. Assalamualaikum. Nah, kok gambarnya Pak Dokter? Waalaikumsalam. Sebentar Pak Mois, ini dari apa namanya Pak Roisnya terlempar sepertinya. Pak Yos, selamat malam Pak Yos, selamat datang. Bu Titi dari Tulungagung tadi, Mas Gusti, Pak Putu, how are you?
Besok libur, Pak. Pak Budi. Selamat malam. Salam kenal. Iya, malam Pak Yos. Narasumber kita kemana ya? Masih ada itu Bu sepertinya. Oh, masih ada. Barusan Keluar masuk room, Bu, itu. Keluar masuk room. Nah, bisa masuk lagi. Iya, saya itu tadi juga terputus. Ya, baik Pak Rois. Pak Masih Rois. terlempar ya kayaknya. Sudah Baik. ada ya, Bu. Oke. Iya, sudah. Monggo Pak Mois. Nggih, terima kasih sudah diberi kesempatan. Acara yang bagus banget sih. Saya sampai tersepona loh mendengar kawan kita ini dari Banten. Tadi sudah ditanyakan banyak yang menarik. Entah berapa tahun ya kenal dengan beliau ini, Kang Rois. Seorang kawan, seorang pribadi yang sangat hangat dan enak diajak bicara. Cuek, bener, Kang Rois. Saya sempat beberapa kali WA gitu ya, WA balasnya lama gitu, kadang-kadang enggak. Itu curhat itu. Oke, ada yang pengen saya tanyakan. Saya kan mempunyai sebuah komunitas yang sebenarnya banyak teman dari berbagai kalangan yang di dalamnya, terus kemudian berbagai dimensi ilmu yang dibawa. Terus kadang-kadang juga ada yang suka ngotot gitu ya, dan saya sempat menengahi, terus kemudian japri gitu kan, sampai dia bilang oke lah kalau misalnya nggak dibolehkan untuk berdebat di komunitas, saya keluar gitu. Dan saya bilang oke, kalau misalnya itu jadi apa namanya kepastian darimu ya silakan gitu. Nah, saya pengen tanya gini, pertengkaran di dalam komunitas itu kan biasa, benar, biasa. Tapi bagaimana cara menghadapi orang yang super ngotot gitu loh, Bang Roy? Itu saja sih. Terima kasih sebelumnya. Ini Kang Muiz nanya, saya repot ini jawabnya gimana. Tapi sebelum aku terlempar itu gimana endingnya tadi? Ya, itu saya lagi janjian sama Bu Kristi untuk siap-siap kopi yang banyak aja. Jadi nanti kalau misalkan ada yang bertengkar, ya kopinya dikeluarin aja terus. Ya, Kang Muiz, waktu suatu ketika ada yang bicara kepada saya untuk mengatakan bahwa dia nggak sepakat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan Gaksa Banten. Yang dalam pengertian itu, pimpinan Gaksa Banten berarti ada di bawah. Ketika bicara padaku kan seolah-olah ingin melompati pimpinan Gaksa Banten lalu mencari perlindungan kepadaku. Begitu ya. Lalu aku bilang sama dia, jika kau tidak bisa bersama dengan teman-teman, kau bisa memilih jalan untuk keluar dan berpisah. Kadang-kala kita berusaha mempertahankan orang sebanyak mungkin, tapi akhirnya menjadi buih di permukaan. Orang boleh datang dan boleh pergi. Orang boleh menyepakati bersama kita dengan kesepakatan yang kita buat atau menolaknya dan pergi. Kita tidak perlu sampai berdarah-darah mempertahankan siapa. Yang pada akhirnya kita akan lelah mempertahankan terus. Tetapi tentu selama masih dapat dipertahankan bersama. Tapi jika sudah muskil, ucapkan selamat tinggal dengan damai. Ketika Allah mempersilahkan Nabi Adam untuk turun ke bumi, Allah tidak menghardik Nabi Adam, tapi dia berkata, tenang saja, kamu akan baik-baik saja.
Begitu juga cara melepas orang-orang dari komunitas yang ingin pergi. Tidak apa-apa kamu pergi. Insya Allah kamu mendapatkan jalan terbaik di luar. Kadang-kala ada orang keluar dari komunitas dituding sebagai pengkhianat. Atau sebaliknya. Orang keluar dari komunitas menjelek-jelekkan komunitas yang pernah menjadi. Ini pun cikal bakal pertengkaran yang terus diwariskan dari generasi. Dan ini tabiat yang cukup buruk. Jadi kalau kita masih bisa mempertahankan, pertahankanlah kan. Sebisa mungkin pertahankan. Kalau sudah tidak dapat dipertahankan, biarkan setiap orang pergi. Tapi ya, mau kembali, kita juga open. Artinya melepas tanpa dendam, sehingga dia kembali pun kita akan memeluknya dengan cinta. Banyak orang di Garsan keluar tanpa dendam. Lalu kapan waktu mereka kesini, saya peluk dengan cinta saya. It's okay, kita sesama manusia. Kita bisa berbeda dan berdebat dan berpisah, tapi kita juga punya kesempatan untuk berpelukan dan bersama. Manusia itu nyantai saja lah gitu. Oke. Pak Mois sudah tercerahkan. Iya Bu, tercerahkan sekali. Kawan kita satu ini memang menghangatkan, mencerahkan. Kita pernah sepanggung di Demak kan? Iya, di tempat Arafat. Kemudian saya pernah datang ke Cosmo di Cilegon itu. Ya. Terus ketemu di Jakarta juga. Ya, itulah masa-masa itulah. Masa-masa masih jadi. Jangan ngomong gitu, kita masih muda. Sangat puas sekali. Aku ngerasa tua ngomongin gitu langsung. Iya baik. Jadi memang dalam komunitas itu kan yang pertama kan ya sejalan dulu ya. Kalau sudah tidak sejalan ya silahkan memilih jalan yang lainnya. Tapi bukan berarti nanti kalau tiba-tiba balik lagi ke jalannya ya kita harus tetap mau merangkul sesuai dengan kembali lagi visi misi dalam komunitas itu apa gitu. Oh kok saya jadi ikutan ini ya? Ya kan jadi narasumber. Ya karena saya pikir memang saya dengan Bang Mois ini juga bersahabat Pak Rois. Jadi kami meskipun saya keluar, nanti saya masuk lagi ya nggak ada masalah karena memang kita nggak perlu memperdebatkan apapun sih sebenarnya gitu. Bahkan di Cilegon komunitasku tuh membantu komunitas lain untuk menciptakan sistemnya. Nah itu keren tuh. Jadi aku bilang sama anak-anak, aku tidak akan pernah mau mendengar jika ada kalimat komunitas kita lebih baik dari komunitas HAM bagiku. Betul. Karena yang penting adalah kita memang keren, tapi tidak perbandingan kerennya gitu. Kerennya kita muda sejak lahir. Kita perlu menjelekkan orang lain atau membanding-bandingkan dengan yang lain. Simple kan? Iya. Ya kita memang tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Sebenarnya ini hal kecil ya. Pak Rois, ini hal kecil yang kadang harus kita buka juga wawasan pada anak-anak, terutama anak-anak yang masih baru-baru masuk atau baru melangkah dewasa ya, bahwa ya itu tadi keren-keren aja gitu, nggak usah membandingkan dengan orang lain. Kadang memaknai kata-kata antara motivasi, kemudian inspirasi, rival, apa itu disamakan gitu loh. Nah, alhamdulillah sih mudah-mudahan kami yang ya kalau saya memang murni dari seorang ibu, kemudian suami saya yang seorang guru, mungkin mudah-mudahan dari kami yang kecil-kecil ini bisa tercerahkan. Jadi nggak sampai yang salah pemikiran seperti itu. Baik, saya tadi melihat Pak Putu menunjuk jari juga, ini penulis kita yang karyanya juga luar biasa. Media yang digunakan Instagram ya, kalau Pak Putu ini, dan beliau sudah bukunya juga sudah banyak di penerbit mayor juga, jadi orang keren ini Pak. Silakan Pak Putu. Terima kasih. Assalamualaikum, salam kenal Mas Rais. Salam Suara saya terdengar ya? Mas Putu terdengar jelas. Salam kenal. Sebenarnya yang mau saya sampaikan sudah tersampaikan sih. Yang tadi tidak membanding-bandingkan. Saya tertarik sebenarnya dengan kata pertengkaran tadi kan, kira-kira kalau dipers gitu diskusi-diskusi kita dalam perbedaan pendapat itu rata-rata kan menjadi masalah saat kita itu merasa
perlu merubah pikiran orang lain seperti pikiran kita. Dan itu kan kesalahan fatal. Itu melawan demokrasi. Jadi sebenarnya bahkan kata persatuan, kita harus satu, kita harus sama dengan sama visi, itu saya tidak terlalu menurut saya itu nggak penting sebenarnya. Karena kesamaan visi itu terbangun sendiri gitu, nggak harus disama-samakan. Ketika kita masih merasa bisa mengubah orang lain, maka kita anti demokrasi, kita sedang melawan sunatullah, bahwa kita mempunyai, kalau bahasa dalam terminologi agama itu, khuriyatul insan, gitu, memiliki kemerdekaan secara pribadi. Gitu. Nah, saya lihat sih seperti itulah. Lalu itu satu. Penyakit yang kedua adalah, ternyata seni itu semua murni, gitu. Seni itu murni. Ini hanya masalah kita dengan Tuhan, gitu. Hanya masalah otentitas kita, gitu. Keaslian kita itu siapa itu muncul dalam karya-karya kita. Gitu. Lalu menjadi terganggu itu dalam poin yang kedua ini adalah ketika kita mengkapitalisasi. Mohon maaf nih Mas Rois, kebetulan saya orang ekonomi. Ketika kita mencoba mengkapitalisasi nilai karya-karya kita, gitu, itu pasti konflik. Mengkapitalisasi tidak hanya dalam bentuk uang, terkadang dalam bentuk penghargaan. Kita tiba-tiba merasa perlu dihormati, terhormat dari orang lain. Kita tiba-tiba merasa memperbandingkan dengan komunitas satu dan komunitas lain. Menurut saya itu fatal. Karena itu seharusnya itu nggak ada. Kalau poin kedua ini kita kalau misalnya ada, karena dorongan manusia selalu ke sana ya. Tekuk terus. Puisi adalah, kalau saya kan orang puisi ya, mungkin karya seni yang lain pun sama. Seni adalah cara untuk menekuk pribadi kita sampai habis. Sampai titik-titik itu habis. Kalau udah situ habis itu kita ngumpul santai aja. Sebagai pembanding Mbak Is dan Mas Rois, Mas Mois ya. Ini kan sama-sama punya komunitas. Ya. Saya aktif di satu komunitas yang kan tidak punya pengurus. Padahal anggotanya ratusan karena komunitas kemudian keuangannya. Dan kami baik-baik saja. Tanpa pengurus. Hanya ketika harus mewakili komunitas, saya pamit dulu sama grup aja, grup WA-nya. Ya. Punten saya mau mewakili KSK nih dalam satu forum gitu. Oh silakan. Udah. Saya bukan ketua, bukan pengurus, nggak ada ketua, nggak ada pengurus ya di sini. Kami ngalir aja, pokoknya saya ngobrol. Karena kami sama-sama merasa seni itu untuk menekuk diri kita. Kalau kita masih sibuk dengan pribadi kita, ya nggak apa-apa sih, itu manusiawi, tapi ya pelan-pelan ditekuk lah, gitu. Sampai habis. Kalau menurut saya gitu ya. Karena itu kalau saya di Bais sering diposisikan jadi punokawan ya dalam rangka itu Bais. Karena saya udah ngerasa selesai. Saya itu diludahin orang udah nggak marah, insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau mau dimaki-maki, mau mungkin itu Mas Rois, punten. Cekap. Terima kasih ya Pak Putu. Iya Pak Putu. Baik Pak Rois, silahkan untuk menanggapi Bapak kita satu ini. Terima kasih Mas Putu. Saya tidak perlu menanggapi apa yang disampaikan beliau. Ya, saya menyepakatinya dan ya begitu. Kalau soal tadi saya ada komunitas tak bernama, tak berpengurus, itu juga bagus. Namanya komunitas yang kan ada komunitas dua ya, legal, terlegalkan dan tak terlegalkan, formal non formal. Nah Mas Putu ada di non formal. Selama orang-orang di dalamnya dewasa dan baik-baik saja itu juga baik. Dan itu juga menjadi komunitas yang paling menarik menurut saya malah sebetulnya. Tapi untuk pemula saya sarankan tetap pakai sistemnya. Karena repot. Untuk pemula repot. Nih bagian-bagian orang-orang yang sudah selesai ya nggak perlu. Tapi kalau kita pakai yang syariat dulu lah, hakikatnya belakangan. Soan Mas Putu itu keren sekali. Baik, karena waktunya juga sudah cukup ya Pak Rois. Pak Roisnya sepertinya sudah habis tisu banyak gitu. Cilegon panas ya Pak ya? Ini di kantor, di sekretariat kebetulan. Oh gitu, iya. Jadi sebelum saya mengakhiri acara, izinkan saya menyampaikan sedikit saja program-program di Genitri jadi kami sudah merencanakan program 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, dan 1 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan.
mohon doa restunya kembali lagi teman-teman dan bapak-bapak. Untuk program 3 bulan ke depan kami ada dua fokus pergerakan di dalam dan keluar. Untuk yang di dalam kami akan memfokuskan pembelajaran tentang art karya di Instagram, blog dan web. Untuk teman-teman yang tergabung di Genitri nanti kita akan ada pengelolaan 3 itu dan ada beberapa kelas pelatihan untuk mengembangkan karya. Jadi puisi tidak terbatas dari sebuah tulisan, tetapi bagaimana kalian semua bisa bangga, bisa puas, bukan bangga ya, puas dengan puisimu yang maksimal. Tidak hanya sekedar menulis, di-share, tetapi kamu bisa menghias, kamu bisa menikmati, itu sudah menjadi satu obat jiwa. Untuk menekuk tadi yang katanya Pak Putu tadi ya, jadi kami fokuskan di 3 kegiatan itu. Kemudian untuk kegiatan keluarnya akan ada beberapa bedah buku dari beberapa penulis yang sudah berhasil melahirkan buku. Dan untuk teman-teman komunitas lain, kami dari Genitri menawarkan kerjasama, artinya ketika ada kesulitan di komunitasnya, silahkan menghubungi kami untuk kami bantu seandainya memang butuh tenaga-tenaga yang berkaitan dengan IT, desain grafis, dan I.O. sebuah acara. Gitu. Jadi Genitri nanti akan membantu mempersiapkan, mendukung dan mensupport acara Bapak Ibu. Itu jadi 3 program dari Genitri untuk 3 bulan ke depannya itu. Silahkan yang ingin bergabung untuk ikut di dalamnya, monggo silahkan menghubungi admin, para admin silahkan untuk memberikan atau meninggalkan jejak nomor. Ini Pak Eka, program jangka panjang. Saya berharap iya, insya Allah Pak, insya Allah iya. Insya Allah kami sudah komitmen untuk di awal karena saya memang termasuk orang yang sering dapat tantangan ya, maksudnya sering dapat hujat perkara antologi. Insya Allah sudah komitmen dari Genitri untuk setiap antologi akan gratis. Berarti harus ada punya usaha. Dan Genitri sebenarnya saya nggak terpikir ya bahwa itu peluang usaha yang bagus, tapi insya Allah bisa dipikirkan untuk pembiayaan secara mandiri untuk komunitas kami, sehingga pergerakannya juga akan semakin besar ke depannya. Begitu. Silakan teman-teman yang ingin bergabung untuk menghubungi admin, untuk yang Bapak Ibu dari komunitas yang juga membutuhkan tenaga-tenaga kami juga silakan untuk menghubungi para admin juga. Demikian Pak Rois, mohon doa restunya sekali lagi. Amin, Boleh lancar, saya minta lancar. ini ditutup dengan doa dari Pak Ustadz. Sebenarnya saya tuh dengar-dengar Pak Rois ini juga Ustadz loh sebenarnya. Enggak, yang lain saja. Aku di sini aja kalau sudah doa nggak pernah mau saya. Oh gitu, iya. Yes, ya karena tadi juga banyak dari ini ya teman-teman kita. Ya udah kita tutup dengan alhamdulillah saja. Kalau gitu semuanya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kurang dari kami semua karena memang kami cuma manusia biasa. Mudah-mudahan persahabatan ini hari ini 29 Juli 2022 adalah hari lahirnya Genitri untuk membawa perdamaian untuk semuanya. Terima kasih banyak atas hadirnya Bapak Ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya, sehat selalu. Jumpa lagi nanti kapan-kapan. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki Pujo, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Tunggu saya kembali ke Kepul. Tunggu saya kembali. Halo Ki Pujo. Genitri itu dia. Kenapa Ki Pujo? Genitri itu ibarat sebuah tangan menggenggam. Jadi kalau mau ikut Genitri ya siap digenggam. Ya, aku nggak memperkenalkan ini ya, cara salam Genitri ya. Salam Genitrinya sebenarnya kan kalau ininya kan tadi ini, cuman salam Genitri itu seperti ini karena biar jadi cermin untuk kita. Kalau menghadap ke diri kita sendiri kan cermin ya, yang simbol tadi itu mencerminkan ke diri kita sendiri gitu. Jadi kan
terkesan seperti huruf G, seperti tangan yang sedang mengepal menggenggam. Ada sesuatu digenggam, ada harapan, ada semangat. Ada di situ ya. Mantap-mantap, semoga saya dah sukses selalu. Nggih. Terima kasih Ki Pujo. Teman-teman, ini roomnya saya tutup ya. Kita ketemu lagi insya Allah 2 minggu depan di acara berikutnya. Iya. Terima kasih Pak Putu. Terima kasih Mbak Kristi. Terima kasih semuanya. Baik. Bang Ompi, terima kasih. Pak Eka, terima kasih. Pak Budi, terima kasih. Bu Hen, terima kasih. Kak LJ, terima kasih. Kak Ilva, Bang Imat, Kak Indra, Bang Raka, Debio, Mbak Murni, Pak Mois, terima kasih banyak. Kak Ompi, terima kasih ya. Pak Wanto, Pak Yos, Pak Yugo Dharma Putra, terima kasih banyak. Pak Budi, terima kasih banyak. Salam sejahtera, sehat selalu untuk semuanya. Dadah.